Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran ekstrakurikuler yang pada minggu lalu mohon maaf Bapak tidak bisa karena pada minggu kemarin eh, ya belum ada waktu yang pas gitu ya mau dilaksanakan PJJ ataupun dilaksanakan dilaksanakan secara tatap muka. Jadi minggu kemarin Bapak tidak bisa memberikan materi seperti biasanya. Nah, untuk hari ini Bapak akan coba berikan materi meskipun dengan metode daring. Kenapa Bapak menggunakan metode daring pada pertemuan kali ini? Karena biasanya kalau yang bagi giliran kelas 8 atau kelas 9 yang PTM itu yang datangnya sedikitan gitu. Karena anggota kelas 8 sama kelas 9 nggak tahu pada kemana nih. Sedangkan untuk anggota kelas 7 alhamdulillah suka selalu banyak. Jadi pada saat ekstrakurikulernya lebih baik dilaksanakan pada saat PTM kelas 7. Di biar kelas 8 sama kelas 9 yang mengikuti. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti yang Bapak bilang pada pertemuan ekskul sebelumnya juga kalian harus sudah siap memiliki akun email dan Bapak yakin kalian sudah memiliki akun email gitu ya. Nah, akun yang kalian nanti miliki, silahkan nanti kalian login, ya buka Google Chrome-nya untuk membuka atau membuat eh, aplikasi pengolah angka. Kemarin kita di lab komputer kita belajarnya Microsoft Excel. Nah, untuk kedepannya kita tidak akan menggunakan Microsoft Excel, tapi kita akan menggunakan Google Sheet yang disediakan gratis oleh Google. Oke, untuk selanjutnya, mari kita akan coba langsung saja ke materi Google Sheet-nya. Nah, oke, di Google Sheet seperti kali ini, kita akan belajar bagaimana kalian menggunakan fungsi if atau fungsi lanjutan. Kemarin sebetulnya sudah dipelajari sebagiannya, yang if, right, mid, dan lain sebagainya. Hari ini Bapak akan coba jelaskan kembali. Dan ini Bapak harapkan kalian simak baik-baik materinya untuk nantinya di minggu depan kita praktekkan. Kalau kalian mau nyoba-nyoba nanti Bapak akan kirimkan sekalian soalnya. Silakan coba sendiri. Kalau Bapak nyontohin sekarang pakai menggunakan Google Sheet, kalian jangan menggunakan Google Sheet ya. Tapi kalian bisa menggunakan apa saja aplikasi apa saja yang cocok kalau kalian pakai handphone ya, pakai Open Office atau apalah. Silakan yang serupa aplikasi pengolah angka yang cocok yang support untuk di smartphone kalian. Tapi kalau kalian punya komputer atau laptop, boleh kalian menggunakan juga seperti Bapak dan tentunya harus terkoneksi dengan internet. Ya, tampilan awalnya kita masuk ke Drive seperti ini, kemudian kalian pilih New, nanti masuk ke Google Sheet seperti ini. Ya, setelah masuk ke Google Sheet, maka dia akan membuat seperti ini. Ya, membuat tampilan Google Sheet yang pertama. Nah, nanti di Google Sheet ini seperti yang dulu juga Bapak sudah sampaikan, ganti namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nama filenya yang nantinya akan tersimpan di folder atau di drive tempat kalian tadi buka yang tadi. Kalau Bapak di sini ada di SQL, ya nanti langsung akan ada di sini gitu ya. Nah, misalkan kita kasih nama SQL ya. Nanti dia akan tersimpan di drive secara otomatis. Oke, nah hari ini kita akan belajar yang namanya rumus. Mohon maaf Bapak pasti akan sering menggunakan on-screen keyboard karena keyboard komputer Bapak agak sedikit error. Kita akan belajar fungsi left, kemudian fungsi right, fungsi era rupiah, salah ya, maaf. Fungsi right, kemudian mid, dan fungsi if. Nah, bedanya apa? Fungsi live right mid ini, kalau right mid ini dia udah satu bundel lah gitu ya. Rumus yang sama,
Rumus yang digunakan untuk apa? Untuk memotong sejumlah karakter atau menggunakan sejumlah karakter ya dari suatu sel ya. Kita ngambilnya mau kiri, kanan atau tengah. Itu left, right, mid. Kalau dari katanya sendiri kita bisa lihat left berarti memotong sejumlah karakter dari kiri, right berarti dari kanan, mid itu dari tengah. Nanti ada sedikit perbedaan untuk mid. Sedangkan if ini adalah fungsi logika dan ini harus kalian paham betul-betul fungsi if ini karena kedepannya nanti untuk di SQL kan kita akan masuk ke pemrograman gitu ya. Mudah-mudahan dalam 1 tahun gitu ya di semester 2 nanti kita akan masuk pemrograman dasar yang kelas 9 juga sudah mulai memahami untuk dilanjutkan di SMK-nya. Yang kelas 7 sama kelas 8 itu nanti akan sangat berguna pada saat nanti kalian naik ke tingkat kelas dengan mata pelajaran informatika tentunya. Nah, left, right, mid tadi adalah sebuah rumus yang digunakan untuk memotong sejumlah karakter. Ya, karakternya dari kiri, kanan, atau tengah. Bagaimana penulisan rumusnya? Ingat, penulisan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Kita masukin left, ya, kemudian buka kurung, kemudian masukin selnya, kemudian pakai koma, kemudian pakai jumlah karakter. Tutup kurung. Nah, ini penggunaannya. Nah, untuk biar lebih jelasnya, Bapak di sini pakai tanda petik dulu biar tidak dianggap rumus oleh ini. Kalau dianggap rumus dia pasti langsung error. Nah, jadi begini penulisannya. Nah, kalau right juga sama, tinggal ganti saja ya rumusnya dengan menggunakan right yang tadinya left, ganti saja ini pakai right. Kalau mid juga sama, tapi mid ini ada sedikit perbedaan. Nanti perbedaannya di mana kita lihat. Ya, ini rumusnya seperti ini. Ini mid nih. Nah, sebelum jumlah karakter, dia ada kedudukan karakter. Nah, ada kedudukan karakter, ada sedikit perbedaan. Di mana kedudukan karakter ini adalah dari mana posisi keberapa karakter yang akan kita butuhkan. Sebagai contoh nih, ya kita pakai contoh deh biar jelas nih. Di sini, di sel ini A3 ya, Bapak mau ada sebuah kode namanya misalkan BK strip 01 strip 2022. Nah, misalkan ada yang seperti ini. Nah, kalau kita membutuhkan, misalkan ada ketentuan nih, ketentuannya adalah yang pertama Bapak butuh yang BK-nya doang. Ini kan satu kesatuan ya, BK 01 2022. Ini satu kesatuan yang ada dalam sebuah sel. Nah, kalau kita pengen membutuhkan ini semuanya, eh, kan setiap angka atau huruf yang ada di sini nih memiliki arti yang berbeda-beda. Karenanya ini pasti akan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti ini BK. Misalkan Bapak pengen di sini BK gitu ya, ada tulisan BK-nya doang. Kemudian di right Bapak pengen ada tulisan 2022-nya, yang limit pengen ada tulisan 01-nya doang. Maka untuk memotong jumlah karakter dari yang ada ini, gunakan rumus yang ini. Kita gunakan rumusnya, cara penerapannya, left. Nah, masukin sekarang sel. Sel itu adalah mana yang akan kita potong. Tadi BK01 ini ada di A3, maka kita tulisin A3. Setelah itu jumlah karakter. Nah, jumlah karakter ini adalah lihat BK strip 01 2022. Ini ada berapa karakter semuanya? B1, K2, strip 3, 04, 15 dan seterusnya. Berarti ini jumlahnya ada 10 karakter. Maka kalau BK-nya doang ada berapa karakter? Hanya terdiri dari 2 karakter. Maka kita tulisin angka 2 di akhirnya. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka yang akan keambil adalah BK-nya saja.
kemudian right, begitupun right, tinggal ganti aja rumusnya right. Nih, masukin selnya 2022. Ini kan yang kanan nih. Ya, 2022. 2022. Itu ada berapa karakter? 2022. Ada 4 karakter. Maka masukin angka 4 dan tutup kurung, enter. Nah, sedangkan yang mid ada sedikit berbeda karena 01 ini tidak akan mungkin langsung dibaca mid langsung 2 karakter. Memang 01-nya dari 2 karakter, tapi angka 0 dan 1 ini, terutama angka pertamanya itu dimulai dari karakter keberapa? Dari sini B1, K2, strip 3, 0 ke 4. Berarti dia dimulai dari karakter keempat ya. Nah, kita coba. Masukin selnya. Mulai dari karakter berapa tadi? Ke-4. Kemudian 0, 1. 0 dan 1. Berapa karakter? 2. Masukin angka 2-nya. Kemudian tutup dan enter. Maka diperoleh pemisahan dari sini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, kalau belum difahami silahkan ulang-ulang videonya biar sampai kalian paham. Nah, ini sebagai contohnya. Kemudian kalau fungsi if itu seperti apa? Sama dengan if ya. Nah, logika rumusnya ini jika benar, jika salah. Oke, nah penulisannya seperti ini. Ya, if logika jika benar jika salah. Nah, maksudnya apa sih? Contoh. Ada ketentuan misalkan eh, kemungkinannya ya. Logika itu adalah penyebabnya yang jika benar ini dan jika salah ini. Sebagai contoh gini. Bapak bawa payung. Bapak bawa payung nih. Ya. Orang kalau bawa payung biasanya ada kemungkinan apa saja? Yang pertama kemungkinannya bisa kemungkinan hujan, atau yang kedua bisa panas, atau yang ketiga untuk gaya doang gitu ya. Kemungkinan. Jadi ada beberapa kemungkinan tapi dengan dari satu logika. Nah, kalau misalkan Bapak bawa payung dan kebetulan hujan, maka tulis hujannya itu di jika benar. Kalau misalkan bawa payung dan kemudian tidak hujan, berarti yang kemungkinan muncul nanti ada di sini. Dan kalaupun ini dan ini tidak benar, maka yang ketiganya yang akan muncul. Nanti kita lihat ya. Misalkan di sini BK. Sebagai contoh, BK ini ada ketentuannya misalkan nih, ini BK ini. Jika ya yang ini, yang B3 ini BK, maka nanti dimuncul di sininya harus bubur kacang. Misalkan jika bukan BK, maka eh, biskuit misalkan ya. Jika bukan BK, maka biskuit. Maka rumusnya seperti ini sama dengan if jika ya yang ini sama dengan BK. Nah, ini kemungkinannya. Ingat dulu Bapak pernah bilang kalau karakter huruf pakai tanda petik, kalau karakter angka tidak usah pakai tanda petik. Huruf dan angka disatuin dibaca huruf. Angka dan simbol atau lain sebagainya dibaca huruf juga. Tapi kalau angka doang di sendiri ya itu tetap angka. Nah, kalau angka tidak usah pakai petik ya. Nah, jika B3 sama dengan BK nih. Jika ini sama dengan BK, maka misalkan kemungkinannya bubur. Bapak singkat aja. Kemudian jika itu, maka tadi biskuit. Biskuit. Ingat, ini karakter huruf pakai tanda petik. Ya, kita tutup kurung, munculnya bubur. Ya, ya, sesuai BK. Tadi itu kalau bukan BK apa? Lihatin kita ganti ya. Ya, kita ganti misalkan dengan
CK, maka yang muncul bukan bubur, tapi BSK. Mau diganti huruf A doang, BSK juga, karena selain dari yang tadi. Tapi kalau BK pasti akan bubur. BBR ya. Seperti itu untuk menggunakan fungsi if. Nah, untuk selebihnya nanti Bapak akan coba berikan kalian soalnya. Silakan kalian bisa coba di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa nanti isi presensi yang Bapak sertakan di form ya. Untuk kehadiran ini bahwa kalian sudah melihat videonya, udah menyimak videonya dengan benar. Untuk prakteknya bisa kalian coba, ataupun kalian pas saya nggak punya komputer dan HP saya mau dipakai dan sebagainya lah. Ya nanti kita coba di sekolah minggu depan. Seperti ini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi Bapak hanya bisa melaksanakan untuk minggu ini dengan menggunakan metode daring. Semoga tidak mengurangi pengetahuan kita. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya di PTM. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.